Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, di pagi yang barokah ini, di tempat yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dan duduknya kita membawa kepada kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa untuk kemajuan umat Islam dan kejayaan umat ini, serta siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah dan mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang penjelasan Risalati Fadlil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pagi ini masih dalam pembahasan bahwa anal bid'ata asyaddu minal kufur, bahwa perkara bid'ah itu lebih berat daripada kekufuran. Kita masuk pada ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam pembahasan ini, yaitu pada halaman 85. Halaman 85. Liqaulihi ta'ala, sahibul matan mengatakan, liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa ayat 48. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat yang barusan kita baca. Kata beliau, al-bid'atu qad takunu syirkan. Bid'ah itu bisa berupa kesyirikan. Jadi bid'ah yang ingin disampaikan oleh di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bid'ah bisa berupa kesyirikan. Wa qad takunu duna dzalik, dan bisa berupa selain dari kesyirikan. Artinya di sini ada dua penekanan. Wahiyya aqsam. Bid'ah itu ada beberapa pembagian. Minha bid'atun syirkiyah. Bid'atun syirkiyatun, bid'ah kesyirikan. Nah, kalau bid'ah yang seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tukhriju minad din, akan mengeluarkan kita dari agama. Ya kan? Asyirk, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan bid'ah kesyirikan itu bisa mengeluarkan kita dari agama yang mulia ini. Maka berhati-hatilah kita dan harus kita waspada. Jangan sampai jatuh kepada kesyirikan dan bid'ah kesyirikan ini. Seperti apa contohnya? Kadu'ai ghairillah.
berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya kan? Sesuatu ya yang mana sudah maklum kita pahami bahwa doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh ya dilakukan, dikerjakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu bil amwat, istighatha memohon, minta tolong kepada al amwat, orang yang sudah mati. Ya. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa orang-orang yang sudah mati, mereka inqata amaluhu, ya kan? Terputus amalan. Untuk diri dia sendiri tidak bisa lagi dia memberikan manfaat kecuali apa yang disebutkan Nabi SAW. Ada 3 sumber kebaikan yang akan mereka dapatkan yang tidak akan pernah terputus setelah dia mati. Yang pertama apa? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan selalu untuk orang tuanya. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang ia ajarkan. Inilah kebaikan yang akan terus ya mengalir kepada si mayit. Akankah kita orang yang hidup ini meminta kepada si mayit? Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dia sendiri sudah terputus usahanya untuk dia, apalagi untuk orang lain. Jelas ya? Jadi ini hal yang harus kita pahami. Jadi jangan kita terkecoh dengan sebutan-sebutan ya fulan adalah ya ketika dia dunia dulu hidup, ya oke dia orang baik insyaallah. Ya, orang mungkin taat ibadah, tapi setelah meninggal dunia selesai urusan dia di dunia ini, ya, dan kita faham bahwa tidak akan ada manfaat bagi dia melainkan tiga perkara yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya contohnya bid'ah syirkiyah wa dzabh lil qubur atau az-zabh li ghairillah, ya kita memotong hewan kita untuk kuburan atau untuk selain Allah, az-zabh lillah. Maka setiap hewan yang kita potong bukan untuk Allah atau bukan atas nama Allah itu adalah ya tidak bisa kita makan. Fadhihi bid'atun syirkiyatun, ini adalah bid'ah syirkiyah, la yaghfirahullahu illa bitaubah. Tidak akan Allah ampuni dosa ini melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mata al-insanu 'alaiha fa huwa mukhalladun finnar. Kalau seandainya manusia meninggal di atas kesyirikan dan sebelum dia bertaubat kepada Allah, mukhalladun finnar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Jelas dalam nas ada ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wasyiriku ibtida'. Ya, syirik itu adalah ibtida', ya, lain baru. Ya, li'anna Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadati. Karena Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Fa idza 'abadu ma'ahu ghairah, kalau dia beribadah kepada Allah atau beribadah ya di yang lainnya, faqad ahdatsu fi dinillahi ma laysa min. Maka ketika seseorang beribadah ya kepada Allah dan beribadah kepada yang lainnya, itu mensyirikkan Allah dalam makna kalimat ini, maka sungguh dia telah mengada-ada dalam urusan agama yang bukan perintah dan bagian dari agama itu. Jelas ya? Orang-orang yang pelaku bid'ah atau orang pelaku kesyirikan itu adalah orang pelaku bid'ah. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari agama. Yang disuruh agama berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Yang disuruh agama meminta tolong kepada Allah, maka minta tolong kepada yang sudah meninggal. Yang disuruh agama potong hewan ternak kalian karena Allah, tapi dia potong untuk yang lain. Jelas, ini adalah ahdatsu fi dinillah ma laysa min. Mereka mengada-ada dalam urusan agama yang bukan bagian dari agama. Wa hadza a'zamul bid'ah. Dan ini perkara bid'ah yang paling besar. Fasyirku a'zamul bid'ah. Kesyirikan adalah bid'ah yang paling besar.
wal iyadu billah, li'annahu syar'u dinin lam ya'zanillahu bihi, karena dia telah membuat agama yang tidak diizinkan oleh Allah untuk itu. Wala yarda bih, Allah tidak ridha kepada apa yang dibuatnya. Maka disinilah ayat yang pertama yang menjadi pembahasan dalam perkara bahwa bid'ah itu adalah lebih berat daripada kekufuran. Maka ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Al-Wahhab adalah ayat yang barusan kita baca, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain syirik jika Allah berkehendak. Maka hindari perkara-perkara syirik dalam kehidupan kita, karena itu adalah perkara yang paling buruk dan adalah bid'ah yang paling besar di dalam agama adalah kesyirikan. Jauhi dalam kehidupan kita skala apapun, ya kan? Didik diri kita dan didik anak-anak kita, jauhkan dalam seluruh lini kehidupan kita, ya. Anda yang para pedagang, daganglah dengan meminta tolong kepada Allah agar Allah berikan rezeki yang baik, gitu kan? Anda sebagai belajar, maka belajar dengan baik, jauhkan kesyirikan. Kita sebagai orang tua, maka didik anak kita dengan baik, didik keluarganya dengan sesuai akidah yang benar, dia dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan kehidupannya dari kesyirikan, siapapun dan pada skala apapun. Maka hendaklah kita menjaga diri kita dari kesyirikan, jauhkan dari kehidupan kita penyakit yang paling berat ini, atau bid'ah yang paling besar ini. Ikhwafillah rahimahullah. Lalu kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah wa qauluhu ta'ala faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi ilm. Siapakah orang yang paling zalim dari orang yang mengada-ada atas Allah dengan dusta agar menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ya, ini dalam surat Al-An'am ayat 144. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, wa min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirati, di antara bentuk sisi, ya, bentuk bahwa bid'ah itu adalah keburukan yang paling besar, annal mubtadi'a yaftari 'ala Allahil kadhiba. Kenapa bid'ah itu adalah perkara yang paling berat daripada kekufuran? Karena di antara bentuknya adalah para pelaku bid'ah itu mereka telah berdusta atas nama Allah. Ya kan? Berdusta atas nama Allah, wa yaqulu hadza syara'. Ini adalah syariat, wa hadzal din, ini adalah agama. Padahal bukan. Bayangkan, berhati-hati kita, ya. Wa hadza fihi ajrun wa thawab. Lalu dia sampaikan zikir ini, zikir itu, amalan ini, amalan itu. Di sini pahalanya besar. Di sini keutamaan yang agung. Barang siapa yang membaca ini 1000 kali, maka dia telah melampaui, ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, misalnya. Ini dia janjikan pahala-pahala besar. Orang-orang yang membuat pahala, ganjaran atas amalan-amalan yang dilakukan, maka berhati-hati, kalau itu bukan agama, ini adalah perkara termasuk berdusta atas nama Allah. Kalau Anda suka mengamalkan amalan-amalan, maka lihatlah, adakah dalil yang menyebutkan amalan itu. Jangan sampai kita melakukan amalan overdosis. Jangan sampai kita melakukan amalan overdosis. Apa amalan overdosis? Adalah bid'ah. Itu amalan overdosis namanya. Amalan overdosis itu amalan yang tidak ada panduan dari syariat. Mengada-ada dalam urusan agama. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul, itu amalan overdosis. Dengan mengatakan ini adalah syariat, ini adalah agama, ini adalah pahalanya besar, dan seterusnya. Ketika kita melakukan amalan overdosis ini, maka kita termasuk, ya, mengada-ada dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara
yang sangat dibenci dalam urusan agama. Padahal apa yang dia katakan, fahuwa yaftari 'ala Allahil kadzib, padahal dia berdusta atas nama Allah. Ya. Dikasih zikir ini, diamalkan ini dan itu. Kalau kita semangat di dalam mengamalkan zikir-zikir, maka cari zikir-zikir yang ada dalilnya. Ikhwafillah, kebanyakan orang ya di dalam melakukan sesuatu itu ada imbalan yang ingin didapatkan. Contoh, membaca Al-Quran pada umumnya ya berpahala, amalan yang sangat mulia, betul tidak? Tetapi ada orang-orang yang suka mengamalkan, misalnya membaca surat ini misalnya 50 kali sebelum tidur. Membaca surat ini 50 kali menjelang tidur. Diyakini dengan membaca itu ada imbalan sesuatu. Nanti misalnya Pak Yogi kalau ngamalkan ini, Pak Yogi tidak perlu lagi ke masjid pakai motor. Cukup berdiri depan rumah sampai nanti di masjid. Atau misalnya kalau Anda mengamalkan ini, maka seluruh kekuatan-kekuatan gaib yang menyerang itu akan terpental langsung dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kita beramal lillah. Ya, lillah tabaraka wa ta'ala. Orang hari ini banyak melakukan salat duha, ya, salat duha agar apa? Mudah rezekinya. Ya kan? Lakukan saja karena itu sunnah. Jadi sudah keluar dari jalur utama amalan itu. Sehingga nanti kita takut jatuh kepada amalan overdosis. Kalau obat overdosis bagaimana Pak Yogi? Baik apa tidak? Nah, begitu juga amalan. Amalan kalau overdosis, mental dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas ya? Maka obat sesuai dengan dosisnya. Kalau nanti obat overdosis itu bisa menjatuhkan kepada kecelakaan, keburukan, bahkan mungkin membawa kepada kematian. Jelas? Jangan sampai kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ya anjuran syariat kita. Ya fillah. Nah, lalu kemudian bi khilafil 'asi, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan agak sedikit membawakan pembahasan berbeda kata dia dengan orang yang maksiat, fa innahu la yad'i anna hadzal din. Pelaku maksiat secara zahir dia jahil, ya, maka dia tidak akan mengatakan ini adalah agama, li'annahu ya'rif annahu asin, karena dia tahu bahwa dia salah. Jelas? Biasanya kalau pelaku bid'ah diingatkan tentang bid'ahnya itu, dia mengatakan ini agama. Ini syariat, yang saya lakukan adalah kebaikan. Masih ingat kisah yang dilakukan oleh Sa'id Ibn Musayyib kepada seseorang yang salat setelah salat subuh. Salat banyak, ditegur, dipanggil. Kenapa engkau salat? Salat apa ini namanya? Langsung dia mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya dengan salat yang saya lakukan? Allah tidak mengazab kamu dengan salat yang kamu lakukan, tetapi Allah akan mengazabmu dengan engkau menyelisihi sunnah nabimu. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang pelaku bid'ah cenderung sulit untuk dibenarkan, cenderung sulit untuk diingatkan, karena sudah menikmati amalan bid'ahnya itu. Tapi pelaku maksiat, orang-orang melakukan dosa secara umum, orang jahil, ketika diingatkan, akhi, kantum jangan minum khamar. Oh ya, saya salah. Mudah untuk diingatkan karena tahu itu adalah dosa. Wa ammal mubtadi' fa huwa yaftari 'ala Allahil kadzib. Pelaku bid'ah dia akan berdusta atas nama Allah, wa yaqul inna hadza minad din, ini adalah agama. Wa inna hadza yuqarribu min Allah tabaraka wa ta'ala, ini mendekatkan pada Allah. Tsumma innal 'asi la yuqtada bih, balin nasu yadhummuna. Kalau pelaku bid'ah dia anggap itu baik, tapi orang-orang pelaku maksiat dia
orang-orang akan mencela dia, orang-orang akan mencelanya. Bikhilafil mubtadi' fa innahu yaqtadi bihi an-nas wa yata'abbaduna bi bid'atihi. Pelaku bid'ah, apalagi tingkatnya misalnya pelakunya itu agak orang-orang yang berilmu, misalnya katakan dia dipandang terhormat, orang mengikut dia. Sehingga ada dulu dan sekarang kan? Dulunya lurus, sekarang sudah melenceng. Jelas? Sebelum dia mungkin ya menjadi posisi viral atau terkenal, lurus. Tapi ketika misalnya sudah dipandang orang atau mungkin ya mendapatkan kedudukan, maka kesalahannya itu dia sulit untuk mencabutnya. Kenapa? Karena orang mengikutinya. Jelas ya? Fahuwa syarrun min murtakabil kabirah. Itu adalah keburukan dosa ya dari pelaku dosa-dosa besar. Faman azlamu, siapakah orang yang paling zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dari orang yang berdusta atas nama Allah, liyudillan nas bighairi ilm. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, li'annahum yattabi'unahu, karena mereka mengikutinya, khususan idza kana lahu nasibun minal ilm. Ini yang saya katakan tadi. Apalagi orang yang pelaku itu ada ilmunya, ada ya dipandang dilebihkan satu langkah daripada masyarakat awam, didahulukan satu langkah. Aw indahu ibadatun, ya, atau dia punya ibadah, wa tuqa wa wara', atau dia terlihat pula ketakwaan dan ada wara'. Fannas yaghtaruna bihi wa yaqtaduna bihi fi bid'ah. Orang-orang terkecoh, orang-orang tertipu, orang-orang mengikuti perkara bid'ahnya, ya. Hati-hati kita tidak beragama menurut seseorang, ya, kiai, buya, fulan, enggak, tapi kita beragama di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati kita, ya, berhati-hati dalam urusan agama, karena adakah yang paling berharga dalam hidup kita daripada keimanan kita? Tidak ada. Adakah yang paling bernilai daripada akidah kita? Tidak ada. Itulah yang paling bernilai. Dan lakukan agama kita, kerjakan sesuai dengan syariat Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai itu mudah-mudah untuk kita melakukan tanpa ada dalil. Ya, karena sesungguhnya melakukan ibadah itu adalah melakukan ketaatan, dan itu harus sesuai dengan syariat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafiz zani wa syaribul khamar, dijelaskan contohnya oleh beliau, para pelaku zina atau minum khamar, fahadhihi kabair, dan ini dosa-dosa besar. Wan nasu la yaqtaduna bi fa'iliha, orang tidak mengikuti orang pelakunya. Minum khamar kita enggak suka, ya, orang pezina apalagi, ya, bal yamqutunahu wa yadhumuna. Kalau ada orang yang minum khamar nampak atau pelaku zina ketahuan, orang semuanya benci ke dia, ya kan? Enggak suka. Fahadha aidan min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirah. Dan inilah sisi atau bentuk yang merupakan kaunil bid'ah, yang merupakan bid'ah itu syarran minal kabirah, lebih buruk daripada dosa besar. Ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, dua ayat ini di dalam pembahasan bahwa bid'ah itu lebih besar dan lebih berat daripada dosa besar, dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hendaknya kita berhati-hati jangan sampai pertama melakukan kesyirikan, ya, yang itu merupakan bid'ah yang paling buruk dan paling besar. Yang kedua, jangan kita berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Allah seperti mengatakan ini adalah syariat, ini adalah agama, ini besar pahala dan seterusnya, dan itu semua adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan kepada kita taufik di dalam beragama untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan amal kita untuknya, dan kita dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah dari urusan agama kita yang mulia ini.
Karena sekali lagi ya bahwa perkara yang sederhana sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih utama daripada menghabiskan tenaga, waktu, bahkan seluruh potensi, tapi itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya hidup di bawah naungan sunnah Nabi luar biasa indah dan nikmatnya. Betapa ya kenyamanan di hati kita itu ya tidak bisa diukir dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan ya dengan lisan kita. Betapa nyaman dan betapa merdekanya diri seseorang ketika berada di bawah naungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ayat yang ketiga dalam surah An-Nahl ayat 25. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara